Selamat siang, hari ini saya akan mengajar mahasiswa SIT Absen Medan mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Kali ini saya akan mengajar untuk kelas 4B. Semoga melalui mata kuliah ini mereka siap untuk menyusun proposal skripsi pada semester depan supaya bisa melakukan penulisan skripsi dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga menjadi seorang tenaga atau penulis karya ilmiah yang berkualitas. Selamat siang bagi kita semua. Bagaimana kabar? Ya, Pak. Semuanya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Sehat, Pak. Sehat. Ya, tunggu teman-teman kita sebentar lagi ya. Mereka mungkin masih masuk. Oke, kita ada sekitar 31 orang ya mengontrak mata kuliah ini di grup 4B. Kita yang juga join sekarang ada jadi yang lainnya tengokannya punya cewek siap. kita sudah ada 28 orang. Ya, kita tunggulah sekitar 2-3 menit lagi. Oke, Pak. Mulai perkuliahan kita. Sudah makan siang semua kan? Yang ingin makan, minum? Belum, Pak. Makan dulu, nanti terganggu kesehatannya. Joshua Nadia ini kayaknya belum makan ini, Pak. Gitu ya. Terganggu nanti kalau tidak makan. Gendut-gendut kali kawan-kawanku ini semua, Bah. Macam kau nggak gendut aja lah. Bagaimana kabar CP-nya? Sudah selesai semua? Sudah dilaporkan? Sudah, Pak. Sudah diantar. Kabar baik, Pak. CP-nya baru siap, Pak. Oke, sudah diantar laporannya ke apa kan? Ke kampus kan? Masih di tempat print, Pak. Proses pengantaran, Pak. Tanggal berapa yang terakhir? Seharusnya kan tanggal 21 itu ya? Bukan, Pak. Itu untuk Stambuk 2017, Pak. Kalau kami tanggal 31 bulan ini, Pak. Oh, 2017 itu CP-nya yang 6 bulan ya? Iya, Pak. Kalau kalian CP yang 3 bulan ya? 2 bulan 2 minggu, Pak. Iya. Masih tanggal 31 ya? Iya, Pak. Tapi Joshua Nadia panjang CP-nya, Pak. Iya ya. Jelas dia dipulangkan ya. Tapi kalian pulang sendiri dan kembali sendiri kan? Pergi sendiri, kembali sendiri kan? Iya, Pak. Tidak ada yang bawa teman kan? Hah? Ya, kami sendiri, Pak. Tidak ada yang bawa teman kan?
Karena ada teman kalian yang bawa teman kan, bawa nikah gitu. Ada hati yang dijaga, Pak. Itu di atas kalian yang itu kan, yang menikah itu kan. Mau sebawa hati-hati dia. Itu stambuk berapa yang menikah itu? Tambuk 17, Pak. 2017, Pak. 2017 ya. Berarti dia sudah berhasil CP-nya ya. Cari pasangan maksudnya. Dia bukan kolegium pastoral, tapi cari pasangan dia. Iya, Pak. Itu yang benar itu, Pak. Akhirnya berhasil. Kayak Dora itu kan, berhasil kan. Itulah. Tapi sebenarnya bagus juga itu. Mungkin ya tertarik dia dengan si doi itu kan. Ganteng mungkin. Akhirnya lupa dia sedang mahasiswa. Dia masih berpikir, Pak, aku ini sudah calon pendeta pikirnya kan. Padahal belum, masih mahasiswa. Akhirnya kebelet dibawa teman dia. Berarti Pak, kami ini yang gagal-gagal dah. Ya, kalian gagal cari pasangan. Ditinggalkan, Pak. Tinggalkan. Bukan. Tapi sukses kalian studinya kan, itu yang dulu kan. Tapi memang sambil kuliah harus sambil cari pasangan loh. Jangan nanti setelah di lapangan kalian cari pasangan, susah itu. Kalau laki-laki sih masih oke. Banyak orang tua yang pura-pura ngantar makanan nanti kan. Pura-pura ngantar sesuatu. Kalau perempuan takut laki-laki. Karena pendeta itu kudus katanya kan. Takut dia. Padahal dia pemuda yang serampangan kan. Bertemu dengan perempuan yang kudus, takut dia bergabung. Kalau laki-laki ini ya pantang sodong loh kan. Ada yang menyodorkan langsung ditangkap. Ya, oke lah. Tapi ya pelan-pelan lah kalian cari pendamping kalian yang pas. Ya, jangan salah pilih, karena sekali pilih kan selama-lamanya. Berbagi pengalaman lah, Pak. Pengalaman Bapak kayak mana dulu, biar siapa tahu dapat bisa referensi, Pak. Kalau saya cari langsung di kampus, dapat. Jadi murah meriah kan. Yusuna dia enggak, Pak. Gagal terus dia di kampus. Tapi kalau sekali dapat di kampus, jangan ditinggalkan. Jangan jadi STH. Selamat tinggal hasian. Harus STH itu membawa pasangan yang cocok untuk kita ya. Jangan main-main gitu. Sekali pacaran, ya tetaplah memegang hatinya sampai ke jenjang pernikahan. Ada yang tersinggung itu, Pak. Iya ya. Artinya jangan buat perempuan itu try and error. Mencoba-coba, baru tinggalkan. Hati-hati kalian, sekali perempuan memberi sesuatu karena sakit hati kepada laki-laki, berbahaya itu. Similis itu, Pak. Jangan sakiti hati perempuan, karena hati perempuan itu luar biasa. Kalau hati laki-laki yang disakiti kayak mana, Pak? Ya biasa. Diskriminasi itu, Pak. Nggak boleh lagi itu. Aduh. Pas itu, Pak, pas. Ya sudah biasa, jadi harus bertahan, berjuang laki-laki. Berjuang mempertahankan. Kalau kita sudah bisa mempertahankan pacar kita sampai pernikahan, berarti pernikahan kita sukses nanti. Tapi kalau berpacaran 3 bulan putus, pacaran 3 bulan putus, ya dipertanyakan laki-lakian kita ini. Reaksi sudah balok kalau itu, Pak. Berarti dia sering menyakiti hati orang itu. Oke, sudah 10 menit. Kita mulailah ya. Silakan komti siapa yang berdoa. Atau siapa yang mau sukarelawan membuka perkuliahan kita hari ini. Ada yang bersedia? Saya, Pak. Oke, silakan. Iya, teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu yang melingkupi dan melindungi kami hingga pada saat ini, Tuhan.
kami bertemu kembali di semester kami yang baru ini, khusus kami kelas 4B Teologi, masuk semester 7. Tuhan, dalam pertemuan kami, mata kuliah, bimbingan proposal skripsi, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan Tuhan dimanapun kami berada. Demikian juga kepada Bapak dosen kami, berikan Tuhan kesehatan, dan juga hikmat daripada Tuhan, memberikan kelimpahan rezeki, untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam hidup kami ini. Demikian Tuhan, teman-teman kami dimanapun Tuhan yang berada, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami, memberikan kami kebijaksanaan, terkhusus Tuhan dalam melanjutkan segala studi kami di STT Abdi Sabda Medan. Terima kasih Bapak, terimalah kami bersama dengan doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, makasih atas doanya, Dian. Sebelum saya memulai perkuliahan kita, ada tadi teman saya yang minta bantuan. Mungkin tadi sudah saya share di grup renungan, mana tahu ada saudara yang penyintas COVID yang sudah 14 hari sembuh setelah dinyatakan hasil swab negatif. Bolehlah mendonorkan darah kompalasennya kepada Ibu Opung Guntur Purba Boru. Itu ibu kandung dari pendeta Dr. Darwita Purba. Dia bekerja di kantor pusat di KPS. Ibu itu, Opung Guntur itu sedang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth terpapar COVID-19. Jadi kalau ada kita yang baru sembuh dari COVID dan bergolongan darah B positif, berada di Medan, silakan menghubungi beliau pada nomor kontak yang telah saya bagikan. Kalian sudah ada yang menerima kan di grup renungan kan? Sudah, Pak. Oke, kalau ada teman-teman nanti yang berada di sekitar Medan, silakan di-share sehingga ibu itu bisa disembuhkan. Hampir 2 minggu yang lalu saya juga mendonorkan kompalasen saya, plasma kompalasen saya kepada seorang ibu di PMI Medan ya. Jadi nanti dari tangan kita ini akan diambil darah merah dan darah putih, masuk ke mesin, lalu mesin akan memisahkan darah putih, itulah kompalasen, darah merah, lalu darah putih masuk ke tabung, lalu darah merah kembali ke tubuh kita. Jadi darah putih itulah yang disebut dengan plasma kompalasen yang sudah menjadi imun atas COVID, dan itu akan dibagikan kepada orang yang terpapar. Saya memberikan kemarin 400 cc, dan jangan takut kalaupun kita berikan kompalasen kita, maka saya akan kehilangan ketahanan tubuh, imun tubuh. Tidak. Karena tubuh ini secara produktif akan melahirkan atau menumbuhkan kembali sel darah putih atau kompalasen kita yang baru. Jadi yang donor itu tidak akan merasa rugi. Orang yang sering donor akan sehat karena darahnya diberikan kepada orang, lalu dia sembuh, dia sehat, dan orang lain sembuh. Saya sejak mahasiswa telah mendonorkan darah. Sejak mahasiswa sampai sekarang. Saya rutin mendonorkan darah dulu sekali 3 bulan. Pertama sekali 6 bulan, sekarang sekali 3 bulan, sekarang sekali 2 bulan. Kita sudah bisa donor. Jadi silakan yang berbagi berbagi kehidupannya, karena darah itu kan kehidupan bagi orang lain. Kita sehat, orang lain sehat. Kalau kita bagi darah kita, maka tubuh kita akan memproduksi darah baru. Tapi kalau darah kita tidak kita bagi, maka darah kita akan bergumpal-gumpal dan menimbun penyakit. Jadi alangkah baiknya membagi, kita sehat, orang lain sehat. Oke ya, semoga ada nanti dari. Tapi jangan paksakan kalian kena COVID supaya jadi penyintas, nggak usah. Ya, tapi kalau ada, mana tahu ada keluarga tulang memburu, kelembubu, ya dikasih tahu ya. Oke, itu hanya pendahuluan. Kita mengucapkan syukur karena pada semester ini kita bertemu kembali dengan saya. Saya masih tak bernama Ramli Harahap, mengampu mata kuliah bimbingan proposal skripsi
yang mungkin dianggap saya akan bisa mengampu ini, mata kuliah ini. Semoga kita bisa saling bahu-membahu untuk menyelesaikan tugas mulia ini. Karena mengapa ini tugas mulia? Kalian sekarang sudah masuk pada tahapan akhir menuju jenjang keberhasilan meraih gelar sarjana teologi dari STT Abdul Medan. Tahapan demi tahapan sudah kalian lalui dengan berbagai rintangan, berbagai perjuangan, baik soal studi, baik soal pacar, baik soal dana kuliah, baik soal tugas-tugas. Mungkin ada dosen-dosen yang menyakitkan, yang killer, atau yang manis, banyak lah itu. Kalian sudah lalui semua itu, sudah lewati. Dan sekarang kalian sudah mulai menuju tahap penyelesaian. Dan dalam tahap penyelesaian itu kalian harus diajar, di-refresh ulang bagaimana sih menulis karya ilmiah yang berkualitas, yang baik. Inilah tugas kita satu semester ini. Saya percaya dan yakin bahwa kita bisa, kalian bisa. Mengapa? Ada beberapa alasan saya katakan bisa. Yang pertama, kalian telah lulus mata kuliah penulisan karya ilmiah. Lalu kalian sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian sosial. Baru mata kuliah metodologi penelitian teologi. Itu sudah kalian lalui. Itu yang pertama. Itu berarti dasar-dasar menulis karya ilmiah sudah dimiliki, sudah ada modal. Itu yang pertama. Modal kedua adalah sejak masuk ke STT, kalian sudah terbiasa membuat paper. Baik paper pribadi, paper kelompok, yang melatih kalian menulis karya ilmiah. Bagaimana cara mengutip, membuat catatan kaki, bagaimana membandingkan, bagaimana memakai teori para ilmu, para ahli, lalu berdiskusi dengan teman. Itu melatih kemampuan teologis kalian, kemampuan akademis kalian. Berdebat, berdialog, berpikir kritis, itu sudah kalian lalui. Melalui seminar-seminar, melalui dialog-dialog, itu sudah kalian lalui. Itu yang kedua. Sehingga saya tidak ragu sebenarnya untuk mengampu mata kuliah ini, karena kalian sudah terlatih. Yang ketiga, apa yang membuat kita dan saya tidak ragu untuk menyelesaikan perkuliahan ini? Yang ketiga, kalian ini sudah selesai dari studi lapangan. Sudah ada CP1, CP2. Kalian kan sudah CP2 kan? Karena salah satu syarat untuk bisa menyampaikan proposal seminar harus lolos CP2. Berarti orang yang sudah melewati CP2 sudah layak disebut dia hampir meraih keberhasilan secara sekolah ya. Itu kemampuan beradaptasi kalian, kemampuan berteologi kalian di lapangan telah teruji karena sudah 2 kali masuk ke lapangan. Hal-hal demikian sudah menjadi bekal awal menuju keberhasilan dalam perkuliahan ini. Nah, inilah beberapa catatan penting sehingga saya yakin perkuliahan kita akan bisa berjalan dengan baik. Itu catatan pengantar saya. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya kita mau kemana ini dalam mata kuliah ini. Kenapa harus ada bimbingan proposal? Kenapa tidak langsung aja menulis proposal? Supaya cepat tamat kan? Kalian kan sebenarnya 4 tahun sudah harus tamat. Semester depan kalian kan sudah menulis skripsi, semester 8. 4 tahun tamat. Tapi jangan bangga dulu karena semester depan kalian akan masuk pada perkuliahan SKPI. SKPI itu sarjana keahlian profesional, sarjana terapan. Jadi sama seperti kalau misalnya seorang dokter harus lolos dokter muda sekarang istilahnya, bukan lagi koas ya, dokter muda. 2 tahun mereka baru dikukuhkan dokter.
Kalau pengacara, mereka harus mengambil sertifikat pengacara. Kalau guru, istilah sekarang ada sertifikat guru. Kalau dosen, sertifikat dosen. Kalau kalian nanti untuk jadi pendeta, harus ada sertifikat keahlian. Baru bisa diterima jadi pendeta. Itulah yang akan kalian masuk di tahun depan, semester depan. Masuk perkuliahan SKPI. Kalau tidak ada SKPI, nggak bisa diwisuda. Jadi nanti bisa selesai 5 tahun juga. Secara akademis kalian tamat 4 tahun, kalau berhasil ya menyusun skripsi semester depan, baru masuk nanti mata kuliah SKPI. Ini persyaratan yang harus dilalui. Nah, sekarang kita sedang membincangkan prodi itu, prodi sarjana terapan STT Abdi Medan. Sudah dibentuk panitianya, sudah dibentuk timnya, nanti tinggal launching nanti itu, mungkin launching tahun depan sudah harus launching. Oke, itulah hanya pemberitahuan. Semoga tahapan demi tahapan boleh kita lalui, kalian boleh lalui. Oke, itu pengantar. Sekarang kita masuk pada inti pertemuan kita. Sebenarnya apa itu mata kuliah bimbingan skripsi? Saya akan sampaikan dulu silabus, rancangan ya, ini masih rancangan silabus. Hendak kemana kita satu semester ini? Apa yang mau kita capai dalam perjalanan kita ke depan? Oke. Saya share dulu ya. Bentar, saya buka dulu filenya. Kalau ada yang ikut dulu dalam cara acara yang dibuat GMKI, bagaimana cara menulis karya ilmiah, makalah dalam kampus, itu sebenarnya sudah menolong kalian juga menulis proposal. Karena itu sudah pernah saya diundang untuk itu, dan itu merupakan bagian yang sangat penting. Ini ya, silabus kita. Nanti ke depan, kita akan melihat standar kompetensi kita. Standar kompetensi berarti kemampuan umum, kemampuan yang standar. Kalau orang mengikuti proses perkuliahan bimbingan skripsi, yang akan dia peroleh secara umum, standar ya, adalah dia akan mampu itu menulis proses penulisan ya, proses penulisan skripsi. Ini proses. Jadi dia mampu melihat bagaimana proses pembimbingan proposal skripsi. Jadi intinya dalam semester ini kita akan berbicara banyak soal proses. Bagaimana proses membuat proposal skripsi. Jadi tanpa proses tidak akan ada keberhasilan. Tidak mungkin orang diwisuda dari kampus tanpa melalui proses kuliah. Tanpa melalui proses penulisan karya ilmiah. Tidak mungkin. Jadi proses itu menentukan hasil. Kalau prosesnya bagus, maka hasilnya bagus. Tapi kalau prosesnya asal-asalan, maka hasilnya akan asal-asalan. Karenanya kita sedang belajar proses. Proses membuat proposal skripsi. Nah, ini yang mau kita pelajari satu semester ini. Sehingga kita memahami apa sebenarnya proposal itu. Bagaimana membuat proposal, bagaimana menyajikan proposal, apa isi proposal. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Jadi ada proses yang akan kita bicarakan. Nah, proposal skripsi itu biasanya berisi apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kita.
maka proses inilah yang akan kita belajar. Nah, 1 semester ke depan kita akan melihat, mendalami apa sebenarnya isi proposal skripsi. Kalau kita nanti kaji lebih dalam, isinya adalah yang pertama itu soal latar belakang masalah. Jadi sebuah proposal skripsi harus punya pokok masalah, punya latar belakang masalah. Kalau proposal itu tidak punya masalah, maka itu tidak layak disebut proposal skripsi. Jadi ada banyak mahasiswa tidak mampu dia membuat masalah atau menunjukkan pokok masalah dari latar belakang masalahnya. Sehingga dosen penguji tidak mampu melihat masalah yang akan hendak dikajinya, ya ditolak proposalnya. Nah, jadi ingat harus ada latar belakang masalah. Mengapa kita menulis itu? Nah ini. Jadi, nah contoh misalnya kita buatlah judul skripsi yang akan dia tulis. Misalnya apa ya? Kita buatlah misalnya apa namanya? Peran musik gereja. Peran musik gereja meningkatkan kehadiran warga jemaat. Itu kan peran musik gereja meningkatkan kehadiran jemaat. Itu contoh judul skripsi. Lalu dia mencoba menulis latar belakangnya. Dia membuat judul peran musik gereja dalam meningkatkan kehadiran warga jemaat dalam ibadah. Tapi yang dia tulis dalam latar belakang ialah apa arti musik gereja, apa arti gereja, apa arti jemaat, apa arti pertumbuhan. Dia tulis itu hampir katakanlah 15-20 halaman. Tapi tidak ada masalah. Dia hanya menulis definisi-definisi. Musik gereja adalah bermacam-macam musik gereja, ada musik pop, ada musik ini, ada musik ini. Lalu gereja itu berasal dari gereja atau ini orang dipanggil. Kemudian pertumbuhan jemaat adalah begini. Dia bahas sampai puluhan halaman. Baru setelah itu akhirnya dia katakan, berdasarkan masalah di atas, maka saya membuat judul skripsi peran musik gereja meningkatkan kehadiran jemaat dalam beribadah. Tidak ada masalahnya. Hanya mendefinisikan. Kalau definisi-definisi nanti itu di bab 2, bukan di bab pendahuluan. Jadi pendahuluan itu berisi latar belakang. Jadi latar belakang itu harus jelas, punya masalah. Ada permasalahan, misalnya begini. Peran musik gereja meningkatkan kehadiran warga jemaat dalam beribadah. Misalnya kalian pergi ini, sedang CP di sebuah gereja. Lalu kalian lihatlah, wah, warga jemaat ini kok banyak sekali hadir dalam ibadah ini. Mengapa bisa terjadi begini ya? Mengapa jemaat membludak setiap minggu hadir di gereja ini? Oh, ternyata karena musiknya musik populer. Pakai drum, pakai gitar, pakai seruling. Nah, itu. Jadi jemaat banyak yang datang karena hanya mendengar bagaimana musik gereja itu mendorong mereka hadir beribadah. Nah ini. Jadi kalau begitu, apa yang menjadi permasalahan? Misalnya kalau judulnya tadi peran musik gereja dalam rangka meningkatkan kehadiran jemaat dalam beribadah, buatlah dalam sebuah gereja. Saya sangat tertarik dengan musik gereja yang mereka pakai. Dan musik yang mereka pakai adalah musik populer. Dan dampak dari musik populer yang disuguhkan gereja ini terlihat dari jumlah gereja, jumlah warga jemaat yang hadir dalam setiap ibadah. Berarti
ada yang unik di gereja ini. Musik gereja menolong kehadiran jemaat yang bertambah di gereja. Pertanyaannya ialah, apa pengaruh musik populer dalam pertumbuhan kuantitas jemaat dalam beribadah? Apa peran musik itu? Itulah masalahnya. Belum dijawab, belum ada penelitian yang melakukan penelitian tentang bagaimana musik gereja itu punya pengaruh dalam meningkatkan kuantitas orang yang beribadah di gereja. Nah, itulah judul kalian. Maka latar belakangnya sudah jelas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya buat judul peran musik gereja populer, musik populer dalam rangka meningkatkan kuantitas warga jemaat dalam beribadah. Ini karena kalian sudah tahu latar belakangnya. Tapi kalau seperti tadi, kalian hanya menggambarkan bagaimana gereja, bagaimana musik, definisi musik, jenis-jenis musik, baru definisi gereja, tugas-tugas gereja, itu tidak ada masalah di situ. Yang masalah adalah apa pengaruh daripada musik ini sehingga bisa jemaat beribadah makin banyak. Padahal pendeta biasa-biasanya khotbahnya tidak begitu bagus khotbahnya, tapi jemaat berdatangan. Oh, ternyata karena musik populer yang disuguhkan gereja. Itu contoh. Lalu kalau kalian sudah tahu latar belakang masalah, baru kemudian langkah kedua yang dikerjakan dalam rangka membuat proposal skripsi ialah identifikasi masalah. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah? Identifikasi itu kan menjelaskan detail keadaan dari masalah itu. Kalau misalnya tadi peran musik gereja atau peran musik populer meningkatkan kuantitas jemaat beribadah, berarti yang kalian perlu identifikasi ialah musik gerejanya bagus, pemain musiknya bagus, berkualitas. Baru yang mengorganisir musik ini bagus ditata kelola. Baru gereja memfasilitasi, memberikan dukungan dengan memberikan fasilitas. Ada mungkin banyak gereja yang punya uang banyak, tapi tidak mau memfasilitasi para pemuda bermain musik populer. Atau mereka anggap musik populer itu dosa, tidak boleh gereja ini pakai musik populer. Nah, itu kan identifikasi. Baru pendetanya memberi perhatian kepada musik populer. Itu identifikasi masalah. Jadi hati-hati dalam rangka membuat proposal skripsi, latar belakang itu dan identifikasi masalah harus saling mengait. Identifikasi masalah itu berasal dari masalah yang kita munculkan. Karena ada banyak orang identifikasi masalahnya tidak sama dengan latar belakang masalahnya. Contoh, tadi judulnya dia buat peran musik populer dalam rangka meningkatkan kuantitas berjemaat atau beribadah, jemaat beribadah. Lalu dia buatlah identifikasi. Ternyata yang dia identifikasi begini. Dia sudah punya judul untuk membahas soal peran musik populer dalam rangka meningkatkan jumlah orang beribadah, tapi ketika bicara soal identifikasi masalah, baru dia katakan, gereja memiliki banyak sintua, pertua yang tahu musik. Baru warga jemaat sangat suka dengan khotbah pendeta. Baru para pemuda datang ke gereja hanya karena ingin menunjukkan dia sebagai orang Kristen, bahwa setiap hari Minggu dia ke gereja. Nyambung nggak dengan identifikasi masalah? Enggak. Kita sedang membicarakan pengaruh musik, tapi yang dibicarakan khotbah pendeta bagus. Yang dibicarakan permata datang karena
menunjukkan bahwa dia orang Kristen, maka harus pergi ke gereja. Nggak nyambung. Jadi identifikasi masalah itu diambil dari masalah yang sedang kita bahas. Jadi jangan lari. Ini yang sering terjadi. Sehingga sering ditolak proposal itu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu latar belakang, sudah tahu identifikasi masalah, langkah berikutnya ialah apa? Pembatasan masalah. Nah, skripsi yang tidak dibatasi akan melebar kemana-mana nanti. Membahas musik dan peran musik itu banyak sekali. Tidak hanya di rohaniawan atau gereja, di dunia sekuler pun banyak peran musik memengaruhi orang datang menontonnya. Coba kalau misalnya Slank datang. Stadion penuh. Di mana-mana mereka tampil penuh. Tapi coba kalau Miracle Voice datang. Gak ada yang datang kan? Apanya yang kita punya di kampus itu? Revelatio datang. Gak ada yang datang. Gak penuh jemaat itu. Karena pikir mereka kalau datang Revelatio minta sumbangannya ini, pikirnya kan. Nggak ada orang itu yang datang. Takut mereka dikasih minta proposal nanti. Tapi kalau Slank datang, berarti pengaruh musik itu bisa membawa orang banyak hadir. Makanya harus kita batasi. Yang saya mau tulis ini bukan musik Slank, bukan musik Deloitte, bukan musik Demersis, atau musik-musik populer, tapi yang saya bahas adalah musik populer rohani di gereja. Di gereja mana? Di gereja X. Makin sempit kita batasi. Sehingga kita tidak akan bahas nanti musik populer yang membuat banyak orang datang pengunjung, tidak akan kita bahas. Tapi yang kita bahas ialah musik populer yang dikerjakan di gereja X. Semakin kita batasi. Nah, ini. Sehingga ketika kita membahas identifikasi masalah, kita tidak lari dari masalah yang sedang kita jelaskan. Nah, sama seperti misalnya kalau ada gempa bumi, kita ketemu korban. Kan harus kita identifikasi korban itu. Ada kan postmortem, ada antemortem, kan? Sebelum dan sesudah diidentifikasi. Jadi kalau misalnya kita ketemulah jenazah, lalu diidentifikasilah jenazah ini. Jenazah ini laki-laki. Jenazah ini punya tai lalat di bagian hidung, misalnya. Jenazah ini rambutnya putih. Nah, laki-laki ini, karena tidak tahu kita siapa pemiliknya ini, karena semua data hilang, perlu diidentifikasi. Nah, setelah diidentifikasi datanglah keluarga mencari mana keluarganya, maka dicocokkanlah. Wah, ini identifikasi tubuhnya begini, wajahnya begini, darahnya begini, DNA-nya begini. Wah, ini berarti cocok. Ini keluarga saya, ini anak saya, ini bapak saya, ini ibu saya. Itu karena dicocokkan. Identifikasi itu cocok, maka ditemukanlah keluarganya. Tapi kalau identifikasi tidak cocok, ya nggak mungkin ketemu. Demikianlah kita dalam menulis latar belakang. Kalau identifikasi tidak cocok dengan latar belakang, nggak sinkron, susah kita menulis skripsi. Jadi harus sinkron ya, latar belakang masalah dengan identifikasi masalah. Harus sinkron, kemudian kita batasi. Nah, setelah kita batasi, apalagi langkah keempat yang harus kita kerjakan dalam menyusun proposal skripsi, kita akan masuk pada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini, kita merumuskan apa masalah yang terjadi di sana, lalu apa pertanyaan penelitiannya. Apa yang harus kita tanya, supaya persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Ini yang harus kita lakukan. Jadi rumusan masalah itu merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada pertanyaan utama dan ada pertanyaan turunan. Pertanyaan utama itu 1, dan pertanyaan turunan itu ada 2. Jadi maksimal 3 saja, jangan banyak. Pertanyaan penelitian itu jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti kita capek menjawabnya. Karena pertanyaan itu harus kita jawab di bab 2, bab 3,
dan bab 4. Karena bab 5 kesimpulan. Nah, contoh tadi, kalau kita buatlah judulnya peran musik populer dalam rangka meningkatkan kuantitas jemaat beribadah. Apa kira-kira pertanyaan penelitian yang harus kita bangun dari situ? Pertanyaannya ialah, seberapa besar pengaruh musik populer meningkatkan jumlah jemaat beribadah? Itu seberapa besar pengaruh musik itu? Mengapa kan? Mengapa musik populer itu punya pengaruh yang besar menambah jumlah kehadiran jemaat dalam beribadah? Itu pertanyaan besar. Lalu pertanyaan turunannya yang kedua, apa faktor-faktor yang membuat jemaat menyukai musik populer? Apa faktor-faktornya sehingga mereka datang beribadah karena hanya mendengar musik populer itu? Lalu ketiga, bagaimana respon umat menghadapi atau menerima musik populer di gereja? Bagaimana responnya? Ini pertanyaan yang kita jawab nanti. Kalau kita sudah tahu rumusan masalah, maka sudah lebih gampang kita melanjutkan proposal kita ini. Apalagi yang selanjutnya. Tentu kita sudah tahu tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kalau kita sudah rumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, mengapa musik populer itu punya pengaruh yang besar dalam rangka meningkatkan kehadiran jemaat? Tentu dari situ kita akan tahu tujuan penulisan kita. Apa kira-kira tujuan penulisan kita? Tujuan penulisan kita untuk mengetahui pengaruh musik populer dalam rangka meningkatkan kehadiran jemaat dalam beribadah. Itu tujuan kita. Baru untuk mengetahui apa faktor-faktor yang membuat jemaat itu tertarik kepada musik populer. Itu kan tujuan. Atau tujuan lagi adalah untuk mengetahui bagaimana respon jemaat terhadap musik populer, kehadiran musik populer di gereja. Nah, itu kan sudah tujuan penelitian. Nah, lalu berikutnya ialah kalau kita sudah buat tujuan penelitian ini harus sinkron dengan manfaat penelitian. Kalau tujuannya ada 3, maka manfaatnya harus 3. Ini ada membuat tujuannya 4, manfaatnya 2. Atau tujuannya 2, manfaatnya 4. Tidak, harus sinkron. Kalau tujuan penelitiannya ada 4, maka manfaatnya 4. Nah, tadi kalau kita buat 3 lah tujuan penelitian. Kalau apa manfaat pengaruh dari musik populer meningkatkan kuantitas jemaat beribadah. Tujuannya supaya kita tahu pengaruh musik populer dalam rangka meningkat. Berarti manfaatnya apa? Agar dapat menambah wawasan tentang pengaruh musik populer meningkatkan kehadiran jemaat dalam beribadah. Itu manfaatnya. Jadi tujuan dan manfaat itu sinkron. Tujuannya tadi untuk mengetahui pengaruh musik populer dalam rangka meningkatkan jumlah jemaat dalam beribadah. Manfaatnya apa? Agar menambah wawasan kita tentang pengaruh musik populer dalam rangka meningkatkan jumlah kehadiran jemaat dalam beribadah. Jadi sinkron antara tujuan dan manfaat. Banyak para mahasiswa karena dia tidak tahu sinkronisasi tujuan dan manfaat, maka dia buat tujuannya ini, manfaatnya ini. Misalnya tujuan untuk mengetahui pengaruh musik populer dalam rangka meningkatkan kehadiran jemaat dalam beribadah. Manfaat untuk melihat berapa pemuda yang datang beribadah. Atau manfaat agar menambah wawasan para pendeta bagaimana memainkan musik populer yang baik. Enggak nyambung. Itu tujuan dan manfaatnya tidak nyambung. Nah, di sini harus kalian berhati-hati. Tujuan itu dan manfaat itu harus sinkron. Sama seperti begini. Kalau kalian misalnya disuruhlah ke pasar buah. Ke pasar buah untuk beli buah
mangga, atau beli jeruk, atau beli apel. Apa tujuanmu disuruh pergi ke pasar buah? Tujuan saya untuk membeli buah yang segar, buah apel, atau buah jeruk, atau buah mangga. Nah itu tujuan. Lalu dibuatlah apa? Apa namanya? Manfaat. Apa manfaatnya setelah kamu pergi ke bajak buah? Lalu dia kata, wow, setelah aku pergi sana, wawasanku terhadap buah semakin banyak. Karena saya bisa mengetahui mana buah pir, mana buah mangga, mana anggur, mana buah ini, buah melon. Itu menambah wawasan tentang jenis-jenis buah. Dia tahu buah yang baik, buah yang buruk, buah yang masam, buah yang manis, dan sebagainya. Itu. Tetapi kalau misalnya begini, tujuan pergi ke apa? Ke pasar buah. Untuk mendapatkan buah yang baik, yang segar. Lalu manfaat. Apa manfaatnya setelah kamu pergi ke pasar buah? Manfaatnya saya menikmati capcay dengan enak. Itu kan nggak nyambung. Masa manfaatnya pergi ke pasar buah, dia menikmati capcay? Kan nggak nyambung. Sering begitu proposal mahasiswa. Tujuannya ini, manfaatnya ini. Jadi nggak nyambung. Nah ini yang harus kalian perhatikan nanti. Jadi tujuan dan manfaat itu harus sinkron. Kalau itu sudah terjadi, mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, maka langkah selanjutnya ialah menyusun hipotesa. Nah, hipotesa ini bagi penelitian yang kuantitatif dibutuhkan. Karena kuantitatif itu kan positivisme. Kuantitatif itu kan banyak. Jadi orang banyak, semakin banyak ditanya, makin benar. Misalnya, kalau kita bertanya, apakah ini tisu? Nah, baru dijawablah. Kalau penelitian kuantitatif, buat angket. Apakah ini tisu? Tanya dulu, sebarkan angket. Nah, kalau misalnya 50 orang yang ditanya, 45 orang mengatakan itu tisu, maka benarlah itu tisu. Tapi kalau 50 orang yang kita tanya, lalu 20 mengatakan itu tisu, yang lain tidak tisu, maka ini tidak tisu. Maka dia butuh hipotesa. Diduga ini adalah tisu. Diduga. Belum tisu. Maka buatlah penelitian kuantitatif. Kuesioner, angket, membuktikan apakah ini tisu. Nah itu kalau kuantitatif. Butuhlah hipotesa. Tapi kalau dia penelitian kualitatif, tidak perlu hipotesa. Karena penelitian kualitatif dia nihilisme, bukan positivisme. Dia dari nihilisme. Dari sesuatu yang tidak ada, dia akan membuat ada. Nah, jadi misalnya ini, apakah ini tisu? Maka penelitian kualitatif dia akan bertanya orang-orang yang menggunakan tisu. Dia wawancara. Menurut Bapak, yang sering Bapak gunakan setiap hari kalau membersihkan mulut, membersihkan tangan itu apa namanya? Oh, itu tisu. Oh, menurut si A, ini adalah tisu. Dia tanya yang lain. Menurutmu apa ini? Wah, ini kertas putih. Lalu kalau digunakan untuk melap ini bisa. Jadi namanya apa? Tisu. Menurut si B, ini juga tisu. Lalu dia katakan, menurut beberapa orang yang saya wawancarai, maka ini adalah tisu. Itu penelitian kualitatif. Kualitatif artinya berkualitas. Ditanya orang-orang yang sering menggunakannya, yang telah mengenalnya, orang-orang yang telah bergumul dengan dia, itulah kualitatif. Sehingga tidak butuh hipotesa. Karena dia tidak menduga. Dia tidak boleh menduga. Dia harus wawancara dulu biar tahu jawabannya. Lalu setelah dapat wawancara baru dia buat jawabannya. Menurut si A, si B, si C, dan si D,
kecenderungan benda ini adalah tisu. Ada kecenderungan tisu. Itulah penelitian kualitatif. Nah, kalau itu sudah kita tahu, maka langkah selanjutnya ialah menentukan metodologi penelitian. Metodologi penelitian seperti yang saya katakan tadi. Apakah kuantitatif atau kualitatif atau mixed method. Mixed method itu campuran. Orang-orang yang biasanya menggunakan campuran itu ialah orang-orang yang tidak bisa menentukan penilaian dari salah satu dari kedua tadi. Padahal sebenarnya orang yang gagal memakai salah satu dari metode itu adalah peneliti yang tidak bagus. Peneliti yang benar sebenarnya harus mampu memilih salah satu. Hanya orang yang ragulah menggunakan mixed method. Tapi memang kita di kampus kita jarang-jarang, sering ya saya baca skripsi orang atau proposal skripsinya tertawa saya. Metodologi penelitian. Dia buatlah menggunakan pertama itu pasti ke penelitian pustaka, kedua penelitian lapangan dengan metode wawancara dan menyebarkan angket. Ya, dia nggak tahu bahwa metode wawancara dan menyebarkan angket itu sudah mix metode. Karena tapi latah, nggak tahu dia apa kualitatif, tidak tahu dia apa kuantitatif, lalu dia campur-campur. Pokoknya itu ditulis orang, itu dia dibuatnya. Itu di kampus kita sering terjadi seperti itu. Ada orang buat wawancara, dia buat wawancara. Ada orang buat angket, buat angket. Dia tidak bisa bedakan mana angket dan mana wawancara. Ini. Lalu setelah itu selesai, kita tentukan penelitian kita dalam metodologi yang benar, maka terakhir ialah sistematika penelitian. Sistematika penelitian bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan. Itulah kerangka sistematika. Jadi ini kompetensi umum yang kita dapat setelah selesai kuliah ini. Lalu apalagi setelah kita dapatkan kompetensi umum? Tentu akan kita dapat apa itu kompetensi dasar. Apa kompetensi dasar yang akan kita dapatkan? Kompetensi dasarnya kemampuan dasar yang kita akan dapatkan setelah tamat kuliah bimbingan skripsi ini. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita temukan atau dapatkan setelah kita selesai perkuliahan. Yang pertama, kita mampu menyusun kerangka proposal skripsi. Kalau semester depan kalian disuruh untuk membuat proposal skripsi, kalian sudah tahu kerangkanya, bahwa pendahuluan itu isinya ialah latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Berarti kita tahu kerangkanya. Kalau sudah tahu kerangkanya, maka sudah tahu menulis apa-apa saja di dalam. Apa itu latar belakang masalah, apa itu identifikasi masalah. Nanti kita akan bahas. Kita akan tahu menyusun kerangkanya. Jangan nanti disuruh menyusun proposal semester 8, lalu pendahuluan, lalu dia buatlah langsung hasil penelitian, baru latar belakang, baru metodologi penelitian, jik-jak. Kalau seperti itu nanti dikembalikan lagi untuk belajar bimbingan proposal skripsi. Karena dia dianggap tidak layak menulis proposal dan tidak layak menulis skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mampu menunjukkan kemampuan menerapkan panduan penulisan karya ilmiah. Ini yang sangat banyak bergumul saya di STT. Saya sudah beberapa semester membimbing mahasiswa menulis skripsi, tapi tidak tamat menulis karya ilmiah, mengutip sumber-sumber secara baik dan benar. Tidak tahu mengutip, bagaimana mengutip dari jurnal, bagaimana mengutip dari ensiklopedi, kamus, buku, transkrip, atau dari buku, atau dari harian, atau dari wawancara, atau dari e-book, atau jurnal dan sebagainya. Nggak tahu.
Rata-rata. Tidak tahu. Maka saya ragukan bagaimana mungkin dulu mereka tamat dari metodologi penelitian sosial, metodologi penelitian teologi, dan penyelesaian karya ilmiah. Kok bisa tamat? Nah, ini persoalan banyak sekali. Tapi dengan perkuliahan kita semester ini, saya harap nanti kalian saya pertajam bagaimana cara-cara menulis itu. Supaya ketika menulis skripsi, kita tidak menghabiskan waktu lagi dengan itu. Saya banyak menghabiskan waktu memeriksa catatan kaki saja. Belum berbicara substansi skripsinya. Sayang sekali, habis waktu hanya bicara catatan kaki. Ini mereka belum datang sampai sekarang untuk menandatangani skripsi. Besok dikumpul. Tadi malam saya sudah bicara sama mereka supaya selesai semua skripsinya. Karena besok harus dikumpul. Tapi ya itulah kualitas kita. Mau dikumpul baru bekerja. Jadi SKS itu sistem kerja kebut semalam itu. Jadi besok dikumpul, sekarang baru dikerjakan papernya. Itu mental budak gitu, yang diperbudak oleh kebodohannya. Nah itu yang sering saya lihat. Itu kompetensi dasar yang akan kita temukan atau raih jika kita menyelesaikan kuliah ini. Lalu akan ada kompetensi khusus. Ketika kita sudah menyelesaikan perkuliahan ini, kita akan mendapatkan kompetensi yang lebih dalam, kemampuan yang lebih dalam, yang spesifik, yang khusus. Apa itu? Kita akan mendapatkan memberi kesempatan kepada mahasiswa menerima bimbingan dosen. Nah, kalau kalian sudah dianggap layak menulis proposal, berarti kalian sudah layak menulis skripsi, maka dosen akan memberikan bimbingan kepada kita. Kalau tidak layak proposalnya, dosen tidak akan ada bimbing. Jadi dosen itu akan memberikan bimbingan kepada orang yang sudah lulus proposal skripsi. Nah, makanya sebelum menulis proposal itu, tadi di sini, ini ya, kembali ke atas lagi, saya lupa. Setelah kita tahu ini standar kompetensi itu, maka segeralah pergi menjumpai dosen sesuai dengan bidang masing-masing. Sebelum kalian tulis proposal itu, kalian kan sudah punya ancar-ancar, angan-angan. Saya akan menulis teologi sistematika, etika atau dogmatika, saya akan menulis ilmu agama, saya akan menulis biblika, PB atau PL, saya akan menulis historika, saya akan menulis pastoral atau liturgika. Kan sudah tahu kita. Kalau saya ingin dosen pembimbing pastoral, dogmatika, pergilah sama Pak PM misalnya. Atau etika, pergilah sama Pak DF. Atau kalau misalnya menulis ilmu agama, Pak Eri. Dan sebagainya. Kalian sudah tahu itu. Jumpailah mereka. Lalu bawa rancangan usulan judul. Misalnya begini. Perbandingan agama Islam dan Kristen, pengaruhnya dalam kerukunan umat beragama di Sumatera Utara. Pergilah ke Pak Barus. Lalu dia membaca. Wah, ini excited, ini bagus sekali. Ini saya ini. Saya bisa membimbingmu. Oke, kerjakan ini. Baca buku ini, baca buku ini. Itu. Tapi kalau misalnya pergi kalian ke ke saya misalnya dengan judul seperti ini. Wah, saya katakan, aduh saya tidak tahu ilmu agama sama Pak Erik lah. Kan begitu. Ada lobby awal kepada dosen-dosen yang akan kita jadikan menjadi dosen pembimbing kita. Lalu setelah setuju, mulailah membuat proposal. Nah, kalau sudah setuju proposal itu, maka kompetensi khusus yang akan kita dapatkan ialah menerima bimbingan dosen menurut bidang masing-masing, menurut bidangnya masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita kuliah bimbingan skripsi ini ialah kita dapat menentukan sebuah topik masalah. Nah, banyak mahasiswa sulit menuliskan proposal skripsinya karena dia tidak tahu topik masalah apa yang akan dia tulis. Makanya ketika saya misalnya mengajar MPT dan MPS dulu,
Saya katakan sejak sekarang kamu sudah bisa menentukan judul skripsimu. Sehingga ketika kamu sudah menentukan judul skripsimu, kamu sudah bisa kumpulkan bahan-bahan skripsimu. Tapi kalau semester depan baru kamu cari topik masalah yang akan kamu tulis, kapan lagi mengumpulkan buku-buku, mengumpulkan bahan-bahan, mengumpulkan materi-materi untuk skripsimu? Terlambat. Nah, kalau saya tanya sekarang, siapa yang sudah tahu topik apa yang akan kamu tulis skripsimu semester depan? Siapa yang sudah tahu? Bisa menentukan, semester depan saya akan menulis ini. Pokok besar saja, bidang ini. Siapa yang bisa berani mengatakan? Ada yang berani mengatakan di kelas kita ini? Semester depan saya akan menulis historika, biblika, ilmu agama, pastoral. Belum ada kan? Itu berarti kalian tidak punya masalah yang akan diteliti. Kalau tidak punya masalah untuk diteliti, jangan menulis, Bung. Jangan menulis. Gagal nanti kamu. Gagal total itu. Gatot. Jangan menulis. Kalau belum punya masalah yang mau diteliti. Makanya saya katakan, bagi bimbingan saya di CP, jadikanlah masa CP ini mencari masalah yang harus ditulis, diteliti. Sehingga itu menjadi judul skripsimu. Maka ada beberapa orang yang mengambil CP-nya menjadi judul skripsinya. Itu. Kalau itu sudah terjadi, maka enaklah kalian nanti menulis skripsi. Karena apa? Karena kalian sudah punya masalah yang hendak diteliti. Kalian sudah tahu mengidentifikasikan masalah. Kalian sudah tahu tujuan dan manfaat tulisan kalian itu. Karena apa? Kalian sudah mendalaminya. Tapi kalau sampai sekarang kalian belum punya sebuah topik yang akan diteliti, lalu semester depan pas mau menulis proposal baru cari-cari masalah, cari-cari sebuah penelitian, waduh terlambat sudah. Maka nanti lagu itu kan, terlambat sudah kau datang padaku. Itu kan lagunya kan. Baru sekarang dibuat menyusun proposal skripsi, baru cari yang mau ditulis. Wah, terlambat itu. Sudah terlambat. Saya katakan sudah terlambat. Seharusnya kalian jauh-jauh hari sudah kumpulkan. Kalau memang kalian ingin menulis tentang sejarah, maka carilah buku-buku sejarah. Kumpulkan buku-buku sejarah. Semakin banyak bukunya, semakin baik. Itu yang akan kalian kerjakan. Jadi harus punya masalah yang harus diteliti. Itu kompetensi yang berikut yang akan kalian dapatkan. Lalu kompetensi apa lagi yang akan kalian dapatkan jika menyelesaikan perkuliahan ini? Yang berikut ialah mampu merujuk pandangan para ahli dari buku-buku. Mampu merujuk pandangan para ahli dari buku-buku. Maka kalau kalian hendak menulis skripsi, carilah buku utama kalian yang akan kalian gunakan mengolah skripsi kalian. Sering saya tanya bimbingan, apa buku utama yang kepakai dalam menulis skripsi ini? Ya nggak tahu Pak katanya. Dia mau menulis skripsi, tapi tidak ada satu buku pun yang dipakainya untuk menjadi buku utama pegangannya menulis skripsi. Wow, keren. Keren maksudnya keren bodohnya. Bukan keren pintarnya. Makanya sekarang kalau kalian ingin membuat sebuah penelitian skripsi masalah, bacalah buku. Misalnya contoh buku ini. Menjadi manusia mandiri. Maka menjadi manusia mandiri ini sebagai buku utama kalian dalam membahas misi di Samosir, bacalah ini. Bahas sampai habis. Bagaimana penulis buku ini membahas tentang penginjilan di Samosir. Sudah kalian kuasai, baru buat nanti judul skripsi menelisik penginjilan di Samosir. Tapi yang kalian baca buku utamanya ini. Lalu kalian baca lagi buku lain untuk menambah pengetahuan. Baca ini. Baca lagi buku lain untuk menambah pengetahuan. Baca ini. Kalian tahu isi buku 3 saja pun menulis skripsi sudah keren.
Ini membuat buku, dibuat daftar pustaka banyak, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jerman, bukunya pun mereka tak tahu di mana. Karena copy paste dari tulisan orang. Copy paste. Ini baru-baru yang skripsi ini. Dia buatlah daftar pustaka, Abineno. Abineno. Padahal nggak tahu dia penulis Abineno itu bukan Abineno namanya. Namanya JLCH Abineno. Karena dia tidak pernah mungkin pegang buku Abineno itu, dia buatlah hanya Abineno. Ketahuan kan? Apalagi semester depan, hati-hati kalian. Kampus kita sudah mengoperasionalkan Turnitin. Mencek similarity dan plagiarism. Kalau semester ini belum, karena baru dilakukan pelatihan Turnitin. Kita sudah punya Turnitin loh, hati-hati. Semester depan kalian menulis, harus lolos dulu Turnitin. Kalau Turnitin itu menunjukkan similarity kalian, plagiarisme kalian lebih dari 20%, skripsi itu akan dikembalikan kepada kalian lagi. Jadi tidak boleh main-main. Hati-hati. Saya katakan hati-hati, baca buku. Banyak baca buku. Kalau tidak, berabi nanti. Karena mesin yang membaca, bukan kami. Mesin. Dia akan menilai sendiri nanti skripsi kita itu. Itu ya. Jadi memang ya kita sedang bergerak menuju kampus yang berkualitas. Maka tidak ada lagi skripsian ya, skripsi abal-abal ya. Yang copy paste semua dari yang lain. Nggak boleh lagi. Nah itu kompetensinya. Berikutnya kompetensi apa yang akan kalian dapatkan ini? Mampu mengajukan skripsi sesuai jadwal. Karena banyak orang atau mahasiswa ketika disuruh membuat seminar proposal, tanggal sekian harus dikumpul, baru dia antar pada jam yang mepet. Misalnya tanggal 23 jam 14 jam 16.00, dia datang jam 17.00, lalu merengek-merengek. Maaf Pak, tadi macet Pak, tadi percetakan begini Pak, begini, macam-macam. Nggak bisa lagi. Di zaman era digital sekarang nggak bisa lagi. Kalau ditentukan tanggal 23, maunya tanggal 1 Agustus sudah diberikan. Oh itu baru dia sudah siap. Sudah benar-benar siap hendak menulis skripsi. Tapi dibuat tanggal 23, baru datang tanggal 23 pukul 16.45, 15 menit lagi injury time. Berarti dia tidak siap menulis skripsi. Biasanya itu orang-orang yang tidak siap menulis skripsi. Begitu ya. Jadi harus siap. Karena sudah membaca, meneliti, memperhatikan dan sebagainya. Dan hal yang terakhir yang akan kalian dapatkan nanti dalam bimbingan proposal skripsi ini ialah mampu menjelaskan, menggambarkan, menjawab, mempertahankan topik proposal dalam ujian skripsi, proposal skripsinya. Dia harus mampu menjelaskan, menggambarkan, menjawab, dan mempertahankan topik yang dia tulis. Karena ada kasus, waktu kami ujian skripsi ini, proposal skripsi, dia buat judulnya begini, pendampingan pastoral kepada Ibu X yang ditinggal cerai suaminya. Bagus judulnya kan, pendampingan pastoral kepada Ibu X yang ditinggal suami cerai. Lalu saya tanya, kamu kenal nggak Ibu X ini? Enggak Pak. Kamu tahu apa persoalan ibu ini? Enggak Pak. Lalu mengapa kau buat ini judul skripsimu? Karena saya dengar teman saya bercerita Pak tentang ibu itu. Iya. Bagaimana mungkinlah dia menyelesaikan skripsi itu? Dia sendiri tidak tahu masalah ibu itu, tidak kenal ibu itu, dan tidak tahu pergumulan ibu itu. Itu namanya skripsi bodong. Jadi hati-hati kalau kalian nanti seperti itu, ya saya pastikan skripsi kalian tidak berkualitas. Tidak punya nilai apa-apa. Itu namanya nanti skripsian. Asal jadi. Asal tamat. Jadi
Ketika ujian proposal skripsi, kalian harus mampu menjelaskan apa yang sedang kalian tulis, menggambarkan apa yang sedang kalian tulis, menjawab pertanyaan, bahkan mempertahankan ide-ide kalian. Kalau itu sudah terjadi, berarti kalian sudah menguasai. Ready go untuk menulis. Tapi kalau seperti tadi, ditanya tidak tahu, apa persoalan tidak tahu, wah, buatlah. Ditolak. Dan mengusulkan judul baru. Karena dia tidak menguasai topiknya. Tidak mampu menjawab pertanyaan. Tidak mampu menggambarkan penelitiannya. Oke, sampai di sini dulu. Saya sudah jelaskan bagaimana apa yang akan kita dapatkan. Baik standar kompetensi, baru standar dasar, kemudian kompetensi dasar, baru kompetensi khusus. Ada kira-kira yang bertanya sebelum kita lanjut? Sambil minum ya. Ada kopi atau teh manis, silakan ya. Saya masih teh putih. Karena saya sudah manis. Oke, ada kira-kira yang mau bertanya? Sudah mengerti atau tidak dimengerti, sudah jelas atau tidak jelas. Kadang-kadang saya dibilang orang suara saya halus, enggak didengar katanya. Padahal saya bukan orang halus. Apakah suara saya halus di sana? Jelas Pak, jelas. Jelas ya, tidak halus ya. Tidak halus. Tidak, saya memang bukan orang halus, tapi suara saya dibilang halus. Oke, ada yang bertanya? Cukup jelas berarti ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kalau soal yang lain, ya soal tugas-tugas kelompok, tugas-tugas pribadi, laporan baca, laporan kelompok, itu tak usah lagi saya jelaskan. Karena kita sudah pernah berjumpa di kelas ya. Lalu soal penilaian, standar penilaian pun itu tidak perlu saya jelaskan. Sudah tahu kehadiran 20%, tugas-tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%. Jadi kalian sebenarnya yang menentukan nilai kalian sejak awal. Kalau misalnya ini standar penilaian ya. Jadi bukan saya yang menilai kalian. Kalian yang menilai ini. Kalau kalian rajin kalau kalian rajin menghadiri perkuliahan kita, artinya tidak bolong-bolong, maka nilai kalian kan sebenarnya sudah dapat 20. Kan sudah dapat 20 nilainya. 20 di tangan. Lalu kalian bagus mengerjakan laporan bacaan, tugas kelompok, nanti dibagi 2, hasilnya bagus, dapatlah 25 nilai kalian. 25% kan? Lalu kalau kalian ujian tengah semester, bagus ujiannya dijawab dengan baik, dapat lagi 25. Baru ujian tengah semester juga, ujian semester bagus, dapatlah 30. Jumlah ini 100. Kalau kalian sudah dapat 100 nilainya, maka kalian dapat nilai A+. Jadi yang menentukan nilai kalian itu bukan saya, tapi kalian. Kalau kalian misalnya malas datang, bahkan absen sampai 3 kali, nilainya misalnya dapatlah 15. Dikurangi kan, nggak sampai 20. Ketika mengerjakan laporan pribadi, laporan baca, laporan kelompok, main-main, dapatlah misalnya 20. Ketika ujian, ya tidak ada kemampuan menjawab, dapatlah 15 nilainya. Ujian ujian akhir semester juga tidak bagus, dapatlah misalnya 20. Total berapa ini? 30 tambah 40, 70. Kalau 70 dapat C. Jadi yang membuat nilai kalian itu bukan saya. Itu yang menilai kalian ya kalian. Saya hanya mengakumulasi nilai-nilai kalian. Makanya soal kehadiran nanti
kami tidak kompromi lagi dengan hal-hal, Pak, mati lampu, Pak, hujan deras, angin kencang, lobet, Pak, kuota habis, jaringan tidak ada, Pak. Itu kami tidak kompromi lagi. Not acceptable. Sebagai mahasiswa berjuanglah untuk melawan tantangan. Kalau mati lampu di rumahmu, pergi ke rumah orang yang hidup lampunya. Kalau sinyal 2 garis, pergi ke tempat yang ada 4 sinyalnya. Kalau lobet handphonemu sebelum kuliah, charger dia, colok di sininya sampai penuh. Kalau tidak ada kuotamu, baca sebelum kuliah, isi ke galeri supaya kuotanya cukup. Itu mahasiswa. Kalau SMP, SMA sih, Pak, di sini hujan. Oke lah, nak, tidurlah kau, nak. Nanti kalau keluar kau diganggu orang, kan gitu kan. Tapi kalau mahasiswa, Pak, di sini lampunya mati. Udahlah, mati sekalian aja lah di situ, kan gitu. Kalau nggak punya tantangan untuk berjuang, sukses. Mahasiswa yang loyo, mahasiswa yang takluk pada situasi dan kondisi, bagaimana mungkin dia mahasiswa yang tangguh? Itu mahasiswa loyo, gak berjuang dia. Jadi jangan nanti bilang alasannya, Pak begini, Pak begini. Itu bagi saya tidak alasan lagi. Lalu dia berkata, Pak begini, begono, tolonglah Pak, kasihanlah Pak. Ya, saya tidak akan kasihan lagi. Itu yang perlu ya. Yang berikutnya soal ada yang mengatakan pakai Google Meet lah Pak, pakai Zoom ini begini. Itu begini ya. Ini gawean kita ini. Ini bukan soal Meet dan Zoom. Itu soal ketersediaan kapasitas di dalam memorinya. Mengapa tidak bisa Zoom? Mengapa tidak bisa Meet? Lelet dan sebagainya. Karena memorinya penuh. Memorinya penuh dengan foto-fotomu. Memorinya penuh dengan video-video TikTokmu. Ya nggak bisa dong. Kalau kamu sedang kuliah, buanglah video-video TikTokmu itu. Foto-fotomu itu. Foto-foto dengan tulang, dengan opung ya, buanglah. Atau simpan ke external hard disk, ke Google Drive, ke Dropbox. Simpan di Facebook, simpan di mana-mana. Jangan disimpan lagi di sini. Supaya bisa Zoom. Ya jangan katakan, Pak, saya tidak bisa buka kamera, Pak. Tidak bisa ini. Iya, karena emang ya penuh. Nggak bisa handphone itu beroperasi dengan baik karena kepenuhan memorinya. Maka berbijaksanalah menggunakan gawean. Jangan penuhi dengan video-video. Supaya dia ringan melakukan tugasnya, mensukseskan perkuliahanmu semester ini. Jadi begitu, berbijaklah. Jadi saya tidak akan kompromi lagi. Kami sudah melakukan pertemuan dengan Persetia, ATC membicarakan kuliah daring ini. Ya kita sekarang nggak bisa lagi kompromistis ya. Karena setelah kompromistis dosen-dosen ini diinjak-injak mahasiswanya. Pak, tutup kamera ya, karena jaringan di sini lelet katanya, padahal tidur dia. Kita sudah berbusa-busa, berbuih-buih mulut kita yang menerangkan perkuliahan, ternyata dia sedang ngorok. Ini hati-hati. Kadang-kadang nanti ya tanya, siapa yang off cam ya, saya tanya dia, bagaimana keadaannya? Begitu. Jadi ya saling menghargai dong. Saya pun mengajari dengan buka kamera kan. Coba kalau misalnya saya bicara begini. Saudara-saudara, perkuliahan kita semester ini seperti ini terus mulai dari awal sampai akhir. Kalian tidak melihat wajah saya, senang nggak? Jangan-jangan kalian mengatakan, kurang ajar ini dosen ini, nggak mau menunjukkan wajah ini. Malu, takut dia kepada saya. Mungkin kira-kira gitu. Iya kan? Nah, jadi harus melakukan pembaharuan dalam melakukan perkuliahan. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini?
Jadi tidak ada alasannya soal gawean dan sebagainya. Lalu soal perbedaan Google Meet dan Zoom. Nah, supaya kita bisa, mengapa saya pilih Zoom? Karena Google Meet itu tidak bisa men-mute semua suara. Ketika kita sedang mengajar seperti ini, kalian ribut. Seperti tadi kan ada yang bicara-bicara. Atau nanti dipanggil oleh mamanya. Oh, Evan, panggil dulu bapakmu, panggil dulu opungmu, kedengaran semua. Atau datang nanti misalnya tamu, pinjam cepat kurmi katanya, kedengaran, dia mengganggu. Nah itu kan. Jadi maka kita pilih Zoom supaya bisa di-mute dari sini. Lalu Meet itu tidak bisa menghentikan orang share screen. Semua orang bisa share screen. Tapi kalau di Zoom nggak boleh. Hanya host. Makanya saya pilih Zoom. Kemudian Meet itu tidak bisa merekam. Tidak bisa. Kalaupun saya rekam di laptop saya ini, bisa saya rekam. Tapi setelah selesai pertemuan nanti 1 jam, itu bisa 5 GB. Dan sulit saya upload ke YouTube. Bisa 1 malam. Padahal kalau direkam di Zoom, kalaupun 3 jam kita bertemu, dia tidak sampai 1 giga. Dan mudah dimasukkan ke YouTube. Lalu nanti saya kirim ke kalian, supaya kalian bisa tonton lagi berulang-ulang untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas. Begitu ya. Jadi jangan lagi kita bersoal, pakai Meet lah Pak, pakai Zoom lah Pak, di sini lelet jaringan. Oh, saya pikir tidak lagi zamannya begitu. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup ini karena masih silabus tidak semuanya kita akan habiskan waktu ini ya. Apalagi pemerintah sekarang sebenarnya Kementerian Pendidikan dalam daring ini kuliah hanya diizinkan 2 SKS itu 50 menit. Supaya jangan banyak menghabiskan kuota mahasiswa. Tapi kalau kita kuliah nanti misalnya dari jam 2 siang sampai jam 3.40, 2 SKS, bisa saja kalau saya sih bisa saja. Tapi kalian bisa saja nggak tahan kan. Makanya disarankan kementerian, walaupun kita belajar 2 SKS, waktunya hanya 50 menit, tidak sampai 1 jam. Mudah-mudahan nanti kita bisa capai seperti itu. Mungkin kalian senang, saya pun bisa senang kayak gitu. Tapi sama-sama senang. Tapi tidak mengabaikan substansi pengajaran. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Mengerti ya? Pak, jelas Pak. Baiklah kalau begitu saya akhiri perkuliahan kita hari ini karena teman-teman kalian sudah ada yang datang untuk tanda tangan skripsi untuk diantar besok. Doakan mereka supaya sukses ya. Dan menyusul kalian nanti sukses. Karena bimbingan skripsi sudah hampir 90% sukses. Nanti kalian menyusul skripsi tinggal 10% lagi. Kalian sudah hampir sarjana sekarang. Sudah hampir sarjana teologi. Tapi masih hampir, belum. Ya, tapi masih berjuang 10% lagi. Mulailah bangga bentar lagi sudah sarjana kan gitu. Sini, sarjana teologi. Tapi belum, bentar lagi. Berjuanglah supaya sukses. Oke, demikian Komti. Silakan pilih yang akan berdoa. Sebelumnya kita foto lah. Siapa yang buka kamera dulu biar kita foto. Ya kenang-kenangan supaya kalian ikut melihat wajah kalian waktu kuliah kan. Wah, wajah saya senyum rupanya. Masuk YouTube itu kan Pak? Masuk YouTube semua. Supaya kelihatan wajah kalian nanti di YouTube. Oke Pak. Oke, ini Resti belum, Firma belum di lembar pertama. Oke, sudah ya. Oh, Gloria belum. Sama si Firma. Oke, lalu Firma belum. Oke. Evan ini kok tutup kameranya. Si Evan. Wah, dia juga mungkin lagi tidur ya. Lagi berdoa mungkin. Oke, lembar kedua. Suryani Deborah, Rocky, Lim. Oke, wah mereka mungkin lagi berdoa juga ini Suryani sama Lim, Rocky. Oke lah, kita tidak apa-apa. Oke, sudah saya foto. Silakan Komti pilih salah satu dari antara kalian untuk berdoa.
Atau siapa yang volunteer seperti tadi? Memang susah berdoa ya, agak susah disuruh berdoa ya. Saya Pak. Oke, ya silakan. Jai. Bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat Tuhan yang masih melimpah dalam kehidupan kami, baik itu melalui kesehatan dan napas yang masih dapat kami nikmati sebagaimana biasanya. Bapak, kami sudah selesai melaksanakan perkuliahan kami. Terima kasih atas berkat untuk perlengkapan dan kelengkapan kami, sehingga pertemuan kami yang pertama ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berharap agar pertemuan kemudian akan kami laksanakan selanjutnya dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, selamat sore ya. Yahobu menjua-jua, jua-jua. Horas. Jua-jua. Sore, Pak. Bapak. Mau lihat ya? Horas, Pak. Horas. Dadah, Pak. Tahu gele. Tuh. Saya tutup ya.